Hanya ada satu alasan mengapa polisi tidak merilis deskripsi pelaku dalam sebuah serangan. Jadi, saat kamu membaca artikel aneh seperti ini, tentang 6 orang yang terluka di New Jersey, Amerika, bukan di Pakistan atau di Inggris, akibat serangan asam yang melibatkan tersangka yang mengendarai sepeda motor. Dan anehnya, saat kamu membaca lebih lanjut, kamu tidak bisa menemukan informasi apapun tentang para pelaku. Kamu sudah tahu semua yang perlu kamu ketahui tentang siapa para pelaku ini dan dari kelompok etnis mana mereka berasal. Mari kita baca kisah menjijikan ini. 6 orang di New Jersey terluka dalam serangan asam yang melibatkan tersangka yang menggunakan sepeda motor. Polisi Jersey City menanggapi laporan bahwa 2 tersangka yang mengendarai sepeda motor melewati sekelompok orang dan melemparkan zat asam kepada mereka pada Senin malam, yang awalnya melukai 5 orang. Sekarang, kamu mungkin bertanya-tanya pada dirimu sendiri, siapa yang tega melemparkan asam kepada orang lain untuk melukai mereka? Sebenarnya, ini adalah fenomena yang cukup luas di beberapa negara tertentu dan di kalangan kelompok agama tertentu. Aku yakin kamu tidak bisa menebak siapa, tapi kita akan membahasnya sebentar lagi. Dalam pembaruan kepada The Guardian pada Selasa sore, polisi mengatakan ada 6 korban secara keseluruhan. 3 dari korban tersebut adalah remaja. Bagi kalian yang belum tahu, serangan asam akan membuatmu cacat seumur hidup. Selamanya. Kamu tidak bisa memperbaikinya dan tidak bisa menyembuhkannya. Seorang wanita berusia 21 tahun dipindahkan ke unit luka bakar setempat untuk perawatan luka bakar derajat 2 di wajah dan kulit kepalanya. 5 korban lainnya dalam kondisi stabil, menurut kepolisian Jersey City. Serangan tersebut tampaknya memang menyasar korban tertentu dan terjadi setelah pertengkaran sebelumnya, menurut polisi. Informasi awal menunjukkan bahwa kelima wanita tersebut berada di luar 155 Wilkinson Avenue yang tampaknya merupakan alamat tempat tinggal saat zat tersebut dilemparkan. Zat tersebut di sini, kita di sini untuk membicarakan zatnya. Tentu saja, kita tidak di sini untuk membicarakan orang yang melemparkannya. Kenapa kita harus membicarakan itu? Zat tersebut diyakini adalah asam sulfat menurut polisi. Seorang anak di bawah umur telah ditangkap sehubungan dengan insiden tersebut, dan dakwaan sedang diproses. Setelah serangan itu, Wali Kota Jersey City, James Solomon, mengatakan, "Pikiran saya bersama mereka yang terluka dalam serangan mengerikan ini. Saya ingin komunitas kita tahu bahwa kekerasan seperti ini sama sekali tidak punya tempat di jalan-jalan kita." Benar, tapi kamu tahu, apalagi yang juga tidak punya tempat di jalan-jalan kita. Polisi yang lemah yang tidak mau mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi juga tidak punya tempat di jalan-jalan kita. Karena, meskipun kita masih belum tahu siapa orang-orang ini, inilah yang kita ketahui. Jika kamu mencari serangan asam misalnya di internet, kamu akan menemukan serangan asam terhadap perempuan di Isfahan. Ada yang tahu di mana Isfahan itu? Atau di mana para perempuan ini? Omong-omong, lihat betapa rusaknya wajah mereka. Dan mungkin juga ada laki-laki yang menjadi korban. Agama apa yang berkaitan dengan tempat-tempat ini? Kehidupan perempuan Pakistan hancur karena serangan asam. Oke. Beginilah penampilan mereka dulu. Cantik, menawan, memukau, luar biasa. Dan beginilah akhirnya mereka. Mereka membutuhkan operasi. Ini rumit. Hal yang tidak mampu dibayar oleh banyak perempuan ini. Lihat, mari kita lihat ini. Serangan asam. Epidemi sosial terburuk di Pakistan. Sungguh mengejutkan. Dan lokasi lainnya. Wajah yang cacat akibat asam menjadi gambaran kekerasan terhadap perempuan Yaman. Jadi, sejauh ini kita punya Isfahan, kita punya Yaman, kita punya Pakistan. Apakah ada di antara kalian yang bisa menebak dari mana fenomena budaya aneh ini mungkin berasal? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sekarang, saya akan memberi kalian beberapa petunjuk lagi. Menikah di usia 12 tahun, ditolak di usia 16 tahun. Lalu cacat akibat serangan asam. Al-Anud Hussein, nasib Serian, adalah gambaran mengejutkan tentang kekerasan dalam masyarakat yang dilanda perang dan kemiskinan. Ya, tentu saja. Mereka akan bilang bahwa semua ini berkaitan dengan kemiskinan. Dan asam adalah salah satu hal yang digunakan orang miskin untuk membahas dendam. Dan ini memang benar karena asam sangat mudah didapatkan. Itu murah. Dan sebenarnya bisa menyebabkan kerusakan besar tanpa harus membunuh seseorang atau melakukan tindakan kekerasan yang ekstrim, seperti menikam mereka. Dan juga agak sulit dilacak. Karena jika kamu menutupi diri dan melemparkan asam ke seseorang, bagaimana orang bisa mengetahui dari mana asam itu dibeli? Tidak seperti senjata api yang bisa dilacak. Tapi juga, orang-orang yang terluka saat itu seringkali tidak bisa membalas. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Dan omong-omong, jika kamu tinggal di tempat yang mungkin kejadian seperti ini bisa terjadi padamu, kamu sebaiknya belajar bagaimana cara merespon serangan asam dengan segera. Kenapa? Karena kamu mungkin saja menjadi wanita berikutnya yang sedang berjalan di jalan. Lalu tiba-tiba seseorang memutuskan marah padamu, entah karena alasan apa.
dan mereka memutuskan untuk membuatmu cacat permanen dengan melemparkan asam ke wajahmu. Wow bro, serangan asam. 5 wanita terluka dalam serangan asam di Jersey. Ini gila. Ini memang gila, karena hal seperti ini biasanya kamu dengar terjadi di Asia, di negara-negara Islamis. Ini bukan sesuatu yang biasa terjadi di New Jersey. Tapi kamu tahu, di mana hal seperti ini justru makin jadi hal yang biasa. Aku kasih sedikit petunjuk. Di Inggris, coba tebak, siapa pelakunya di sana? Ini gila. 2 orang mendekati para wanita itu dengan naik skuter, lalu melemparkan asam sulfat ke mereka. Dan kemudian, polisi tidak akan merilis ciri-ciri pelaku. Kenapa? Kenapa kalian tidak merilis ciri-ciri pelaku? Karena kalian tidak ingin terdengar rasis. Maaf, mereka tidak ingin terdengar rasis. Mereka takut orang-orang akan menyerang mereka karena mengatakan sesuatu yang tidak dapat diterima. Seperti orang-orang yang bertindak dengan cara tertentu karena mereka bagian dari kelompok agama atau kelompok etnis. Mungkin itu seharusnya dipersoalkan. Maksud saya, tidak ada. Apa gunanya menahan informasi seperti itu dari publik tentang siapa yang melakukan ini? Saya punya kecurigaan. Saya akan langsung mengatakannya. Saya pikir itu dilakukan oleh Muslim. Saya pikir itu dilakukan oleh Muslim. Jika itu adalah pendukung Trump, MAGA Kristen kulit putih, mereka tidak akan menahan deskripsi itu. Jadi, pasti bukan salah satu dari mereka. Bisa saja orang kulit putih. Asam akan menjadi pilihan yang menarik bagi orang kulit putih. Saya rasa orang kulit hitam tidak akan menggunakan asam. Itu bukan gaya mereka. Saya tidak benar-benar berpikir bahwa orang Amerika akan melakukannya dengan naik moped dan kemudian seperti 2 orang di atas moped. Saya tidak tahu. Saya rasa orang Amerika, dari jenis apapun, etnis apapun, tidak akan melakukan itu. Saya percaya itu dilakukan oleh Muslim. Tapi saya tidak tahu pasti. Saya pikir kalian bisa memanggil saya apa saja. Saya tidak peduli. Itu yang ada di pikiran saya. Menurut kalian bagaimana? Siapa menurut kalian yang melakukan ini? Kenapa mereka melakukan ini? Dan kenapa polisi tidak merilis deskripsi para penyerang? Itu tidak masuk akal bagi saya. Ya, itu sangat masuk akal. Sangat masuk akal karena mereka mencoba menyembunyikan fakta bahwa ini sedang terjadi, bahwa Islamisasi telah datang ke Amerika. Karena di Inggris, ini sudah menjadi hal yang biasa. Kalian bisa mencarinya sendiri. Saya ingat pernah membaca sebuah buku 15 tahun yang lalu, tentang seorang korban serangan air keras dari kelompok Pakistan. Saya ingat ini. Ini adalah sesuatu yang sudah berlangsung lama dan memang merupakan sebuah fenomena. Saya pernah punya kesempatan di India untuk bertemu dengan sekelompok wanita yang tidak disangka-sangka merupakan bagian dari pernikahan Islamis dan sayangnya mereka menjadi korban serangan air keras karena berbagai alasan. Suami mereka mengira mereka menatap seorang pria dengan cara yang aneh. Ayah mereka mengatakan bahwa mereka berbicara dengan seorang pria dan itu dianggap tidak pantas. Salah satu dari mereka sedang bercerai dan suaminya tidak suka dengan gagasan bahwa dia akan menikah lagi dengan orang lain. Jadi dia memutuskan untuk melukai wajahnya dan juga anaknya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah fenomena yang normatif. Dan sekarang, teman-teman, selamat datang. Hal ini telah sampai ke Amerika Serikat. Dan alasannya hal ini sampai ke Amerika Serikat adalah karena kita tidak menghentikan orang-orang yang berpikiran seperti ini untuk datang ke Amerika Serikat. Ini adalah sebuah kota di mana 5 orang sedang dalam masa pemulihan setelah seseorang datang dengan kendaraan dan melemparkan asam kepada mereka. Ini terjadi di Jalan Wilkinson. Saat ini, pejabat percaya bahwa asam sulfat yang dilemparkan kepada kelompok tersebut. Polisi meyakini ini berasal dari semacam perselisihan yang terjadi sebelumnya pada hari itu. Mereka dibawa ke rumah sakit untuk dirawat atas luka-luka yang tidak mengancam jiwa. Mari kita lihat sebentar. Serangan asam di Inggris. Mari kita lihat apakah ini benar-benar terjadi. Hai, apa kabar? Serangan asam di Inggris, ingat, kota yang telah diislamisasi, tetap menjadi masalah serius bagi keselamatan publik, dengan data yang menunjukkan bahwa Inggris secara historis mengalami beberapa tingkat tindak pidana terkait zat korosif per kapita tertinggi di dunia barat. Data terbaru dari organisasi amal Acid Survivors Trust International menunjukkan bahwa serangan fisik, termasuk yang melibatkan zat korosif, secara nasional terus meningkat. Menarik teman-teman, menarik. Ini juga merupakan kekerasan terhadap perempuan. Ini bukan sesuatu yang kamu lemparkan ke pria saat sedang berselisih. Tidak. Meskipun persentase insiden geng antar laki-laki cukup tinggi, asam semakin sering digunakan dalam kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan. Perempuan mewakili sekitar 1/3 hingga setengah dari semua korban fisik, tergantung pada data tahun tertentu. Teman-teman, jika ini sekarang terjadi di New Jersey, itu karena orang-orang ini menjadi semakin berani dan mereka membawa dunia ketiga ke tempat kalian. Kamu tidak bisa mengimpor dunia ketiga tanpa mendapatkan dunia ketiga. Mereka mengimpornya ke Inggris. Itulah sebabnya ada begitu banyak serangan asam di Inggris. Dan sekarang, serangan seperti itu juga ada di Amerika.
Selamat untuk semua orang bodoh di luar sana yang tidak berpikir penting untuk melawan invasi yang benar-benar sedang terjadi. Perhatikan apa yang sedang terjadi di Inggris dan pahami bahwa mereka akan datang ke Amerika berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.